Shalom teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ringkasan saya. Saya mengambil buku tentang teologi misi. Saya akan coba share screen ya teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Deni Natal Imazenrate. Saya membahas tentang buku teologi misi yang ditulis oleh Dr. Yakob Kematala. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang terminologi dan definisi misi. Nah, dari topik yang pertama kita akan belajar tentang misi, penginjilan, dan juga pertumbuhan gereja. Istilah misi atau mission itu berasal dari kata bahasa Latin, yaitu mission, yang diangkat dari kata dasar mittere, yang berkaitan dengan kata mission, atau yang diartikan yaitu to send. Sedangkan kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia, arti dari to send yaitu mengirim atau memutus. Tetapi kalau kita melihat arti dari bahasa asli, dari bahasa Yunani, ia memiliki arti yang berbeda, yaitu apostelo. Mari kita melihat apa arti dari kata apostelo. Kata apostelo ini tidak berarti tidak mengirim atau tidak dikirim, ya, atau dalam kurung tempo. Nah, kata ini atau kalimat ini tidak secara umum. Nah, istilah ini lebih berarti mengirim dengan otoritas, ya. Di sini ditekankan pentingnya kata dari misi atau yang disebut atau dengan kata lain yaitu pengutusan Allah. Berbicara tentang Allah itu sebagai pengutus, di mana ia adalah sumber, inisiator, dinamisator, bahkan pelaksana dari misi tersebut. Nah, definisi atau pengertian misi itu sendiri dan juga penginjilan kita bisa menggabungkan dengan pertumbuhan gereja. Jadi misi atau penginjilan itu dilakukan oleh gereja atau orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena pertumbuhan gereja dapat diartikan sebagai penginjilan yang dimana mereka mencari orang-orang atau jiwa-jiwa lalu mereka memuridkan atau yang disebut dengan ta etne yang artinya segala bangsa. Nah, menurut ada beberapa pandangan, ya, menurut pandangan George W. Peters, dia mengatakan bahwa misi, ya, mission adalah tugas total dari gereja Yesus Kristus, ya, pengertian misi sebagai tugas total komprehensif sehingga kaitannya mencakup hubungan ke atas atau Allah, itu tertuju kepada Allah dengan diri yaitu ke dalam dan hubungan dengan dunia yaitu keluar, ya. Sebagai fokus misi. Fokus kita itu kita menceritakan siapa itu Allah, ya, dan itu akan masuk dalam kehidupan kita secara pribadi. Setelah kita menerima Kristus, menerima keselamatan, kita keluar. Untuk apa? Supaya kita menjalankan misi itu, ya, mencari jiwa-jiwa, mencari orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Nah, definisi dari sudut pandangan lain, ada pandangan lain yang mengatakan yaitu Jeff Verkuli, dia juga mengatakan bahwa sebenarnya misiologi itu adalah suatu bidang ilmu, ya. Ia juga menegaskan bahwa misi adalah misi Allah, ya, misi Allah yang esa, yaitu Allah Tritunggal, ya. Misi dalam arti ini adalah terfokus kepada aktivitas penyelamatan atau keselamatan dari Allah yang diberikan secara dinamis, ya, untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Manusia diselamatkan dari mana? Tentunya dari dosa. Nah, orang yang ada di seluruh dunia sekaligus, ya, ketika misi itu dijalankan, berarti sudah menghadirkan yang namanya kerajaan Allah. Jadi penting sekali teman-teman kita belajar tentang misi, apalagi tentang penginjilan. Karena setiap orang yang percaya harusnya mengerti apa yang menjadi tugasnya, yaitu untuk menjalankan misi yang daripada Allah. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang apa sih yang menjadi isi dari teologi misi. Saya akan menjelaskan satu persatu untuk teman-teman semua. Pengertian misi yang menyangkut mission, mission itu penyijikan atau evangelis
yaitu pertumbuhan gereja, yaitu gereja dan misiologi. Nah, yang pertama yang kita pelajari dari misi atau teologi misi. Yang pertama itu teologi misi dalam penggunaan khusus. Apa sih yang dimaksud dengan teologi dalam penggunaan khusus? Kata teologi dapat dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang Allah. Sedangkan kata mission ialah pengutusan Allah yang diwujudkan dalam self revelation of God, yaitu pernyataan diri Allah dalam melaksanakan rencananya yang kekal. Nah, yang poin pertama dari teologi misi yaitu kita akan belajar tentang definisi misi dalam teologi misi. Mari kita sama-sama mempelajarinya. Definisi merupakan isi hati Allah atau isi dari hati Kristus sejak kekal, kekekalan masa lampau, yang mana dia memiliki tujuan membawa shalom bagi manusia dan segenap ciptaannya. Nah, rencana shalom ini diteguhkan Allah dengan perjanjian berkat-Nya. Tujuan tertinggi dari misi Allah yang membawa shalom itu adalah kerajaan Allah atau pemerintahan Allah, the kingdom of God, yang membawa kemuliaan bagi namanya. Teman-teman bisa melihat di dalam Roma pasal 11, 1 Tawarik, Mazmur, dalam Roma, Efesus, Filipi, 2 Petrus, yang dimana ini merupakan suatu fokus utama dari karya dan pernyataan diri Allah sendiri. Definisi misi yang diungkapkan di sini menegaskan kebenaran asasi. Yang pertama, misi berpusat dan berasal daripada Allah, yaitu Mission Dei, yang merupakan inti dari rencananya yang kekal bagi manusia dan segenap ciptaannya. Yang kedua, misi adalah pengutusan Tuhan sebagai bahagia dari pernyataan diri dan karyanya yang utuh kepada dan melalui umatnya, yaitu melalui mission esensial. Nah, yang ketiga, misi memiliki motif dan juga tujuan primer, yaitu membawa rahmat shalom. Yang keempat, misi memiliki utopia abadi. Di sini dia bertujuan ideal yang tertinggi, dia punya tujuan yang tertinggi, di mana dia membahas tentang kerajaan Allah yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan Allah, serta merupakan landasan, kerangka, dan fokus dari kehidupan umatnya, kepada kita orang-orang yang percaya. Yang kedua, mari kita bersama-sama mempelajari apa yang menjadi isi dari paradigma misi. Kalau tadi teologinya, sekarang kita akan belajar tentang paradigmanya. Dalam paradigma dasar teologi khususnya misi yang alkitabiah, ini berperan sebagai landasan prinsip bagi teologi misi, di mana landasan ini, dia berperan dalam segala aspek. Jadi tidak tertutup kemungkinan dia landasan ini memiliki prinsip dalam segala aspek yang sekaligus menyiapkan suatu benang emas gerakan misi dalam sejarah suci Allah yang membumi. Apa yang menjadi fokus dari upaya ini? Kita akan belajar, kita akan melihat sama-sama apa sih yang menjadi fokus dari upaya ini agar setiap pembelajaran dapat kita pahami, teologi misi secara komprehensif dan menerapkan tanggung jawab misionalnya secara patut. Yaitu ada mandat misi, kovenan, protevangelium, dan kerajaan Allah. Kita akan belajar bersama-sama teman-teman. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 29 dia berkata, ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang menjadi hakikat atau apa yang menjadi sifat dan dinamika kerja misi Allah, yaitu Mission Dei. Nah, ini diteguhkan olehnya sendiri melalui Mandatum Dei dengan Covenant dan Protevangelium yang sepenuhnya ini dijamin oleh pemerintahannya, yaitu tentang kerajaannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakikat sifat dan kuasa misi Allah ini didukung serta dijamin sepenuhnya oleh Allah sendiri. Jadi teman-teman, ketika kita menjalankan misi kita, ketika kita menjalankan penginjilan kita, kita harus meyakini bahwa ini sudah dijamin sepenuhnya oleh Allah sendiri. Jadi ketika kita mendapatkan satu tugas, kita harus percaya, kita harus mengimani bahwa
Allah itu turun bekerja, Dia sudah dulu memberkati ya sebelum kita pergi untuk memberitakan Injil. Nah, bagaimana cara kita dalam melakukan pendekatan misi? Tentunya dibutuhkan yang namanya pertumbuhan gereja dan penginjilan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Dalam bab ini ya, misi dipercayakan Allah kepada gerejanya, yaitu kepada umatnya, bukan kepada gedungnya, ya. Dalam bab ini kita melihat bahwa sebenarnya Allah itu dia mempercayakan sesuatu hal yang besar ya kepada kita orang percaya yang dapat mewujudkan ya misi tersebut bisa dijalankan dan menyadari dan juga menghidupi apa yang menjadi hakikat daripada Allah yang Esa itu, yang Am, yang kudus dan misioner itu secara konsisten di tengah masyarakat di mana kita berada. Harusnya di mana kita ada, kita menghidupi apa yang dijanjikan Allah kepada kita, apa yang menjadi tugas kita, yaitu untuk menjalankan misi, untuk menginjil, untuk mencari jiwa-jiwa. Ini sebenarnya tugas saya dan juga tugas teman-teman, di mana dimanapun kita berada, harusnya kita harus konsisten ya untuk menghidupi hakikat yang diberikan Allah kepada kita atau sebagai tugas kita. Nah, dari buku yang sudah saya baca ya tentang teologi misi yang ditulis oleh Bapak Dr. Yakob Tomatala, saya melihat atau saya menyimpulkan dari pembahasan atau dari hal yang sudah saya ringkas ya, kesimpulannya ialah bahwa dari uraian semua bab, maka dapat dikatakan bahwa teologi misi atau misiologi ini merangkum tentang mission dan missions, dan ini adalah mission Dei atau misi Allah yang menjadi dasar kuat bagi penekanan ini ialah bahwa misiologi yang benar adalah Deum Ducet atau teaches God, Deo Docetur is taught by God, and Deum Ducet ya relate on to God. Sedangkan menurut Verpui tahun 1947 ya memberikan suatu pengertian atau menetapkan ya teologi misi dengan Missio Dei sebagai pusat dari misi alam. Teman-teman, saya minta maaf kalau bahasa Inggris saya kurang tepat. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat ya, bisa membacakan di PowerPoint saya. Nah, berikutnya misi secara filosofis adalah rencana Allah yang kekal yang telah ditetapkannya guna mewujudkan ya kata shalom bagi umatnya yang percaya kepadanya dan segenap ciptaannya ya. Untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Nah, kalau kita melihat pada sisi lain, ternyata pemahaman misi secara praktis ya mempunyai pengertian tersendiri, yaitu rancangan Allah yang kekal yang memberi mandat kepada umatnya serta mengutus mereka untuk melaksanakan tanggung jawab, yaitu shalom bagi manusia yang berdosa dengan memanggil mereka kepada pertobatan dan iman akan Allah serta menjadi vice regentnya untuk membawa shalom bagi dunia. Jadi teman-teman, saya menyimpulkan bahwa ternyata ketika kita mengetahui apa yang menjadi tugas kita dari teologi misi ini, Allah memberikan mandat kepada kita untuk menjalankannya. Seharusnya kita tahu, kita sadar bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus, harusnya ini tugas kita untuk menjalankan misi. Karena kenapa? Karena Allah sendiri yang telah menetapkan atau mewujudkan kata shalom itu, dan Dia mempercayakan tugas itu kepada kita. Jadi saya sendiri bersyukur bisa membaca buku dari Pak Tumatala ini, di mana dia menyadarkan kita kembali ya sebagai orang percaya harusnya kita mengetahui apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu untuk menginjil ya, mencari jiwa-jiwa yang dimana yang masih belum percaya kepada Tuhan. Nah, teman-teman, demikian saja presentasi saya pada pada pagi hari ini. Semoga memberkati kita semua dan kita juga bisa mengetahui apa yang sebenarnya menjadi tugas kita untuk menjalankan misi atau mandat yang diberikan
Allah kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Demikian saja, Tuhan Yesus memberkati.